Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahyu Satriawan. Saya dari kelompok 7 kelas B. NIM terakhir saya 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya. Yang pertama, pendahuluan. Ilmu pemuliaan ternak berfungsi untuk meningkatkan kualitas genetik ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan dengan karakteristik benih unggul, meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan nilai ekonomis ternak, meningkatkan efisien dan laju konversi pakan, serta meningkatkan pendapatan peternak. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas genetik adalah dengan melakukan program kawin silang dan seleksi. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua yaitu tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak ini yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Yang ketiga yaitu manfaat praktikum. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungannya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dapat dilihat dari gambar ada satu contoh soal. Pada suatu tempat budidaya ternak, terdapat 4 ekor sapi pejantan. Masing-masing dikawinkan dengan 5 ekor sapi betina dan menghasilkan keturunan dengan bobot lahir rata-rata sebesar 2,4,8 kg dan bobot sapi 150,3 kg. Pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Terdapat tabel rekapitulasi data heritabilitas indeks bobot lahir. Dari tabel tersebut dapat dihitung YI kuadrat, Y kuadrat IK, N, NI, K, dan S. Selanjutnya, kita dapat menghitung faktor korelasi dengan rumus seperti yang digambar tersebut ini. Faktor korelasi mendapatkan hasil 12.650,43. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan, hasilnya 1,042. Lalu jumlah kuadrat anak dalam pejantan 14,088, derajat bebas antar pejantan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan 16, kuadrat tengah antar pejantan 0,3473, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 0,8805, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 0,8805, lalu kuadrat tengah harapan antar pejantan mendapatkan hasil negatif 0,1066 dan heritabilitas bobot lahir dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini dan hasilnya yaitu negatif 0,54. Selanjutnya terdapat tabel daftar sidik ragam. Dari tabel tersebut dapat dilihat derajat bebas faktor korelasi yaitu 1, derajat bebas antar pejantan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan 16, jumlah kuadrat
faktor korelasi 12 605,45, jumlah kuadrat antar pejantan 1,042, jumlah kuadrat anak dalam pejantan 14,088, jumlah kuadrat tengah faktor korelasinya tidak ada, kuadrat tengah antar pejantan 0,3473, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 0,8805, kuadrat tengah harapan faktor korelasinya tidak ada, lalu kuadrat tengah harapan antar pejantan negatif 0,1066, dan yang terakhir kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu 0,8805. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi 1. Terdapat tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot dewasa. Dari tabel tersebut mendapat nilai YI, YI kuadrat, Y, S, N, NI, K. Lalu kita dapat menghitung faktor korelasi dengan rumus seperti gambar ini. Dari rumus tersebut mendapatkan hasil 45.832,92. Selanjutnya rumus kuadrat antar pejantan mendapatkan hasil 2,93. Lalu jumlah kuadrat anak dalam pejantan 2,93, derajat bebas antar pejantan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan 16, kuadrat tengah antar pejantan 0,97, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan hasilnya yaitu 7,19, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 7,19, kuadrat tengah harapan antar pejantan negatif 1,24. Selanjutnya heritabilitas bobot sapi dapat dihitung menggunakan rumus ini, lalu mendapatkan hasil negatif 0,95. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan data asli yang di lapangan, sehingga perhitungan menjadi keliru karena pada umumnya hasil heritabilitas pada sapi perah yaitu 0,30 sampai 0,55. Selanjutnya daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam dapat dilihat seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot lahir sapi 1. Terdapat tabel rekapitulasi data genetik indeks bobot lahir dan bobot dewasa seperti pada gambar tersebut ini. Dari tabel tersebut dapat menghasilkan X, Y, N, NI, dan jumlah K, IK, dan YIK. Lalu kita mencari faktor korelasi menggunakan rumus ini. Selanjutnya mencari jumlah hasil antar pejantan menggunakan rumus pada gambar tersebut, lalu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, dan dapat dilihat selanjutnya rumus-rumusnya ini. Dan
Hasil korelasi genetik dapat dicari menggunakan rumus ini. Faktor korelasi genetik menghasilkan angka yaitu 0,29. Kesimpulannya, angka tersebut tidak ada hubungannya antara satu sifat dengan sifat lain karena hasilnya tidak mendekati angka 1. Dari rumus-rumus yang di atas tadi dapat disimpulkan dalam tabel daftar sidik ragam seperti pada gambar tersebut. Ini hasil daftar sidik ragamnya. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repitabilitas antar kelas. Terdapat tabel rekapitulasi data nilai repitabilitas dalam kelas. Dapat dilihat dalam gambar ini. Dari tabel tersebut kita mendapat jumlah X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Ini pada gambar adalah rumus repitabilitas. Hasil repitabilitasnya yaitu 0,57. Kesimpulannya, nilai yang didapat yaitu 0,57, yang berarti kemampuan ternak untuk memproduksi sapi dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 57%, sedangkan 43%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya, pendugaan nilai repitabilitas dalam kelas bobot dewasa. Terdapat tabel rekapitulasi data repitabilitas antar kelas seperti pada gambar ini. Dari tabel tersebut dapat mendapat jumlah E, Y, YIJ kuadrat dan jumlah YIJ kuadrat MI. Selanjutnya mencari korelasi genetik dengan rumus ini, dan dapat dilihat lagi ini rumus-rumus yang digunakan dan hasil-hasilnya. Repitabilitas mencarinya menggunakan rumus seperti pada gambar ini, dan repitabilitas mendapatkan hasil negatif 0,54. 0,54 hasilnya, yang berarti kemampuan ternak untuk memproduksi sapi dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya tidak bisa karena hasilnya negatif. Lalu terdapat daftar sidik ragam seperti pada gambar hasil-hasilnya. Dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan praktikum ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tergolong dalam kategori rendah, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi termasuk dalam kategori rendah juga. Pada korelasi genetik antar bobot lahir dan bobot sapi, nilainya masuk dalam rentang kategori rendah. Pada nilai repitabilitas antar kelas bobot lahir termasuk kategori sedang, dan repitabilitas dalam kelas bobot sapi tergolong sedang. Sekian pembahasan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.